Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan membuat sebuah logo aplikasi WPS yang biasa ada di smartphone kita dengan menggunakan Adobe Illustrator. Kita akan membuat lembar kerja baru, kita klik File, klik New, kemudian di sini saya akan gunakan sentimeter, oke, kita biarkan lebarnya 20, tingginya 20. Kalau sudah, teman-teman klik Create atau oke. Masih dalam proses, kita tunggu. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, eh, kita akan membuat sebuah segitiga. Pada bagian shape, teman-teman klik dan tahan ya menu ini. Tahan. Nah, kemudian pilih polygon. Kita klik. Untuk membuat sebuah segitiga, teman-teman jangan klik dan geser eh, mouse-nya, tapi klik sekali saja di lembar kerja, klik sekali saja, maka akan muncul apa menunya. Di sini kita masukkan 3, kemudian oke, maka akan terbentuk segitiga. Kita klik terlebih dahulu pada bagian selection tool, kita akan perbesar segitiganya seperti ini. Nah, posisinya ini kita balik ya. Kita klik pada bagian objek, transform, pilih reflect, klik pada bagian horizontal dan oke. Maka posisinya akan terbalik seperti ini. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan membuat bagian sudut-sudutnya ini supaya tidak tajam ya. Sudutnya kita buat tumpul, kita buat rounded. Caranya adalah kita klik pada bagian direction tool, klik. Perhatikan di sini ada titik-titik dari sudut segitiganya ini. Teman-teman klik, kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, tekan dan tahan, jangan dilepas. Klik juga titik yang lainnya seperti ini, seperti ini. Kemudian dengan masih menekan tombol shift pada keyboard, jangan dilepas. Klik tahan, kemudian geser. Maka ujung-ujung dari bagian segitiganya menjadi rounded ya, seperti itu. Baik, kita akan beri warna terlebih dahulu. Teman-teman silahkan gunakan menu yang ada di properties ataupun ada yang di tools untuk merubah warnanya. Di sini saya gunakan di sini saja. Kita klik, double klik ya, boleh. Terserah warnanya yang mana saja. Kita klik OK. Berikutnya adalah saya akan mengkopinya objek ini. Teman-teman gunakan tombol CTRL plus C pada keyboard untuk copy. Saya akan menekannya CTRL plus C. Oke, kemudian kita paste CTRL plus V. Nah, jadi kita punya dua objek. Objek yang kedua kita perkecil. Saat teman-teman pengen mengecilkan atau merubah ukuran suatu objek supaya ukurannya ini bergerak secara bersamaan ya, teman-teman harus menekan dan menahan tombol shift pada keyboard. Tekan dan tahan, kemudian baru dikecilkan. Maka sudutnya akan bergerak secara bersamaan. Seperti itu. Oke, objek yang kedua ini kita rubah terlebih dahulu warnanya supaya bisa terlihat bedanya. Nah, seperti ini maksud saya. Kemudian kita tempatkan pada bagian yang kita inginkan. Nah, kita akan perkecil lagi. Nampaknya masih kurang kecil. Kita tempatkan, kita blok kedua objek ini, kita blok ya. Kemudian teman-teman silahkan gunakan Elegant supaya menempatkan objek ini pada bagian tengah. Kita klik pada bagian Windows, kemudian kita klik Elegant. Kalau ininya tidak muncul, tapi kalau sudah muncul, ya udah. Ups, kita blok lagi, saya ulangi. Klik pada bagian center, klik juga pada bagian middle. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa gunakan tombol arah untuk menggerakkannya. Pastikan posisinya pas. Nah, kalau diperhatikan bagian tumpul dari yang bawah ini kan masih panjang ya. Kita klik di sini. Kita klik pada bagian ini. Oh, maaf. Saya klik direction tool terlebih dahulu. Kita klik pada bagian ini.
Jadi hanya ininya saja. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang lebih tumpul, kita tarik juga di sini. Nah, begini hasilnya. Baik, berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan membloknya. Kemudian teman-teman gunakan tools Pathfinder. Kita klik selection tool terlebih dahulu. Selection tool, block. Gunakan Pathfinder minus front. Kalau ini tidak muncul, teman-teman silahkan klik pada bagian Windows, kemudian pilih Pathfinder ya. Nah, beri tanda checklist, maka ini akan muncul tadi. Nah, karena sudah muncul, kita hanya tinggal klik saja Pathfinder-nya. Setelah diklik, bagian tengahnya itu akan menghilang. Nah, baik. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mengkopinya lagi, Ctrl+C, Ctrl+V, saya paste sekali lagi, jadi ada 3. Oke, ini akan kita gunakan nanti, akan saya perlukan nanti ya, kalau diperlukan, kalau tidak ya sudah saya delete saja. Dua objek ini kita tempatkan pada bagian yang kita inginkan. Kalau teman-teman misalkan kesusahan nih, supaya dia pas garisnya ini sama ini, teman-teman bisa blok keduanya, kita gunakan allegiance yang tadi. Klik pada bagian top allegiance. Nah, seperti maka dia posisinya akan pas ada di atas. Oke. Kalau sekiranya kurang mepet, kurang didekatkan, boleh. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan blok kedua objek ini, kemudian kali ini yang kita klik adalah pada bagian unit. Kita klik. Nah, sekarang posisinya sudah menyatu ya. Sudah menyatu. Kita akan menghilangkan pada bagian ini. Kita buat segitiga lagi, klik pada bagian polygon. Klik sekali saja. Masukkan 3 dan oke. Posisinya kita rubah lagi, objek, transform, reflect, horizontal, dan oke. Oke, kali ini saya akan hilangkan semua warnanya. Klik, kita klik pada bagian ini. Non, jadi nggak ada warnanya. Ini juga sama, saya akan hilangkan warnanya. Seperti ini. Kemudian saya akan menempatkan ini di sini. Nah, pastikan segitiganya ini. Oke. Supaya dia garisnya ini pas lurus di sini ya. Oke, kurang sedikit lagi. Nah, nampaknya sudah tepat atau masih kurang nih. Oke, saya akan tarik lagi ke atas. Oke, sudah tepat. Berikutnya kita blok objek ini seperti ini. Kita gunakan Pathfinder, klik pada bagian minus front lagi. Nah, maka bagian ujungnya ini akan hilang ya. Saya akan melakukan zoom. Teman-teman bisa menggunakan tombol Ctrl plus, Ctrl dan tombol plus secara bersamaan. Nah, ini untuk zoom. Kemudian klik pada bagian direction tool lagi. Klik di sini. Nah, perhatikan ada titiknya ya. Tekan dan tahan tombol shift lagi. Tahan tombol shift-nya, klik pada titik ini. Perhatikan ada titiknya lagi. Kali ini kita tekan juga titiknya. Kemudian kita tarik. Maka posisinya dia akan melengkung. Lakukan juga pada 2 titik ini. Kita klik di sini, tekan tombol shift-nya. Klik lagi, jangan dilepas ya tombol shift-nya ya. Oke, kalau sudah, baru kita lepas shift-nya. Kita kembalikan dengan zoom out, menekan tombol CTRL bersama tombol min secara bersamaan, CTRL dan minus ya. Nah, kembali seperti ini. Oke. Berikutnya, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan gunakan simbol ini. Saya akan memerlukannya. Oke, kita ke sini. Saya akan menggunakan
menghapus ya pada bagian atas dan bawah kayak seperti ini. Saya perkecil terlebih dahulu. Berikutnya objek ini kita hapus. Kita hapus seperti ini ya, teman-teman. Hapus. Kita blok, kemudian pilih minus front. Kita lakukan sekali lagi di sini. Kita blok lagi. Klik minus front. Nah, sekarang yang ini kita hapus juga nih. Kita klik minus front. Ups, kita naikkan dulu sedikit. Blok, klik minus front. Jadi kita ambil bagian yang ini. Oke, kita kembalikan. Kita perbesar lagi. Oke. Ini kita akan gerakan. Nah, tujuannya adalah untuk menghapus pada bagian ini ya, teman-teman ya. Ini kita perbesar terlebih dahulu. Oke, supaya pas ininya. Oke, nampaknya pada bagian ini kurang panjang nih. Kita akan, kalau dipanjangin akan bermasalah. Oh, ininya saja kita naikkan posisinya. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Yang ini kita copy dulu, copy dan paste. Teman-teman bisa saja sih menggunakan rectangle seperti ini, boleh. Kemudian diputer ya posisinya, diputer, kemudian tempatkan posisinya supaya pas. Ini juga sama saja sih. Saya menggunakan ini supaya posisinya tepat saja. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan yang seperti tadi, sama saja. Bisa gunakan tombol objek rectangle. Oke, kita tepatkan. Nah, kalau sudah, yang ini kita copy lagi, paste. Kalau ada bagian posisi yang tidak tepat, mohon harap maklum ya. Silakan teman-teman saat membuat logonya dibuat dengan lebih rapi lagi, karena ini cuma tutorial. Jadi saya hanya mencontohkan sebagian besar tekniknya saja. Untuk ketelitiannya silakan teman-teman lakukan sendiri. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Kita blok pada bagian ini. Klik pada bagian minus front. Nah, maka dia akan terpotong. Kita blok lagi di sini. Klik minus front. Oke, kita lakukan yang di sini. Ups, yang ini posisinya belum tepat. Oke, kita blok dan klik minus front. Oke, sekarang kita perkecil. Nah, kita sudah mendapatkan logonya. Kita akan membuat sebuah lingkaran. Pada bagian shape, klik dan tahan, pilih ellipse. Nah, sama ketika teman-teman pengen membuat sebuah lingkaran sempurna, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Klik, tahan tombol shift-nya, jangan dilepas, terus digerakkan. Nah, sehingga lingkarannya ini membentuk lingkaran yang sempurna. Kita akan beri warna. Double klik di sini, kita beri warna merah. Oke. Kita posisikan lingkaran ini berada di belakang. Klik objek, pilih transform. Ups, maksud saya erase ya. Send to back. Nah, dia posisinya di belakang. Kemudian untuk simbol W-nya ini kita beri warna putih. Oke, seperti ini. Sekarang tinggal diposisikan. Oke, kita blok semuanya. Seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan diblok, kemudian klik objek dan group. Ini untuk
membuat supaya objeknya ini bisa menyatu keduanya sehingga ketika digerakkan salah satunya seluruhnya bisa ikut bergerak. Kalau sudah seperti ini teman-teman bisa memberinya stroke, kita blok, bisa ditambahkan stroke-nya seperti ini tuh. Atau teman-teman kalau lebih suka dihilangkan stroke-nya. Kita klik pada bagian ini, pilih yang non-stroke juga boleh. Seperti itu hasilnya. Kita bisa beri nama ya. Oke, kita masukkan teksnya, kita klik pada bagian text tool, masukkan di sini WPS aplikasi. Kita klik di sini. Oke, kita kalau sudah silakan diwarnain atau diberi sentuhan lainnya boleh. Oke, kalau sudah kita akan men-save-nya. Kita klik file, kita save sebagai Adobe Illustrator. Saya masukkan di picture. Saya masukkan di sini saja. Kita buat folder baru saja deh. Saya masukkan belajar. Enter. Masukkan di sini WPS. Nah, oke, kita sudah men-savingnya sebagai Adobe Illustrator. Yang kedua, kita akan men-save-nya sebagai image. Klik file, kali ini kita bukan klik save, tapi klik export. Klik export for screen maksud saya. Nah, di sini teman-teman bisa beri warna yang berbeda. WPS, PNG. PNG ini maksudnya extension ya. Secara tidak langsung di sini teman-teman buat extensionnya. Ya, ini extensionnya PNG. Kita klik export. Oke. Ups, kayaknya tadi disimpan ke dokumen yang berbeda. Oke, tadi saya simpan di mana nih? Saya lupa. File, export. Nah, harusnya saya rubah di sini ya. Kita taruh di tempat yang sama, picture, belajar AI. Oke, kita klik dan export Word. Oke. Nah, di sini ini adalah file AI-nya, Adobe Illustrator-nya, dan ini file image-nya. Nah, itu dia bagaimana cara membuat simbol atau logo WPS dengan menggunakan Adobe Illustrator. Silakan teman-teman kalau ada komen atau pertanyaan ataupun request lainnya bagaimana cara membuat berbagai macam logo dengan Adobe Illustrator, silakan tulis di komen. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.